Oke, selamat datang di pembahasan mendalam kita. Kali ini kita coba gali bab satu dari buku The Secret Side of Wealth nih. Fokusnya menarik banget tentang ilusi kelangkaan. Jadi, misi kita hari ini ya, mau coba bedah kenapa sih cara umum orang kejar kekayaan, entah itu yang cuma mikir positif doang, atau yang kerja keras gila-gilaan, kok dianggap keliru di bab ini? Penulisnya langsung bilang gini di awal, masyarakat itu kayak kebagi dua kubu besar. Kelihatannya sih lawan arah ya, tapi katanya sama-sama kejebak ilusi kelangkaan. Ini menarik nih, bisa dijelasin dikit nggak dua kelompok ini siapa aja? Satu kan yang katanya agak terobsesi manifestasi sampai suka jadi bercandaan gitu ya? Iya, betul. Satunya lagi yang getol banget sama hustle culture, kerja rodi lah istilahnya. Nah, kok bisa sih dua-duanya dianggap punya ilusi yang sama? Padahal beda banget kelihatannya. Justru itu poin kuncinya menurut penulis. Akarnya sama, dua-duanya itu berangkat dari pola pikir kelangkaan atau scarcity mindset. Pola pikir kelangkaan. Iya, jadi gimana ya, keyakinan dasar kalau sumber daya itu terbatas. Kalau satu orang sukses, yang lain jadi rugi. Nah, kelompok pertama itu kan berharap menarik kelimpahan karena merasa kurang di dalam. Oke. Yang kedua, berusaha merebut kelimpahan lewat kerja keras mati-matian karena takut nggak kebagian. Sama-sama fokusnya di kurangnya itu. Oh, jadi fokusnya sama-sama dirasa tidak cukup ya? Betul, penulisnya bilang cara mikir ini beda banget sama cara kerja miliarder beneran, contohnya Rockefeller. Mereka ini katanya paham prinsip universal yang ya lebih dalam gitu. Wah, menarik kontrasnya. Nah, soal Rockefeller tadi, penulis kan kutip dia soal pentingnya memberi ya. Iya, betul. Dia bilang, sejak awal saya kumpulin kekayaan, saya mulai kasih uang dan nambahin donasi seiring pendapatan saya naik. Ini kan rasanya kebalik banget ya sama logika umum. Biasanya kan kumpulin dulu, banyak, baru kasih. Gimana teksnya jelasin ini? Nah, ini konsepnya agak radikal mungkin ya. Jadi alam semesta itu digambarkan kayak sistem pertukaran energi. Anda harus memberi dulu untuk ibaratnya membuka keran penerimaan yang lebih besar. Memberi dulu baru menerima. Ya, pengorbanan dalam arti memberi sesuatu yang berharga buat Anda itu mendahului imbalan. Ini kan lawan langsung dari naluri kita untuk numpuk karena takut kurang. Justru menurut penulis, naluri menimbun karena takut kurang itulah yang malah bikin kelangkaan itu awet. Pola pikir kelangkaan ini yang bikin konsep memberi untuk menerima jadi susah banget dipahami banyak orang. Oke. Makanya, katanya sih, kemiskinan atau kesulitan finansial itu tetap ada. Padahal informasi soal sukses udah banyak banget. Ada cerita juga tuh soal teman penulisnya yang nggak nangkep sama sekali ide ini. Pikirannya langsung, ini untungnya buat kamu apa? Gitu. Wah, dalam juga ya. Jadi ketidakmampuan paham konsep ini, si pertukaran energi ini dianggap kayak, hambatan mental serius ya. Bisa jadi malah kayak warisan pola pikir. Bisa dibilang begitu. Jadi bukan cuma kurang info, tapi lebih ke keyakinan di bawah sadar yang mesti, dilepas gitu ya. Tepat sekali. Dan ini nyambung ke saran penulis yang agak kontroversial mungkin ya. Apa tuh? Yaitu, jangan sembarangan bagi-bagi ide ini ke banyak orang. Loh, kok gitu? Kenapa? Karena, ya kemungkinan besar, orang lain yang masih kejebak pola pikir kompetitif dan kelangkaan tadi, itu nggak akan ngerti. Nggak akan nyambung ya? Iya, malah mungkin curiga, ini orang ada maunya nih. Mau manipulasi, atau malah ngeledek. Karena konsep memberi dulu itu aneh banget kalau kita mikirnya dunia ini kayak zero-sum game. Untung saya, rugi kamu. Oke, paham. Jadi kalau dirangkum dari bab satu ini, jebakan utamanya itu bukan milih antara mikir positif atau kerja keras. Bukan itu intinya. Jebakannya justru di pola pikir kelangkaan yang jadi dasar keduanya. Kekayaan sejati, kata sumber ini, datangnya dari pemahaman dan praktek prinsip yang lebih dalam. Kayak sirkulasi energi lewat memberi yang tulus, bukan numpuk karena takut. Nah, sekarang mungkin buat Anda yang lagi denger ini. Dari semua ide soal ilusi kelangkaan ini, ada nggak sih yang paling ngena banget atau mungkin paling nantang pandangan Anda selama ini? Soal usaha, soal memberi, soal menerima. Iya, betul. Dan mungkin sebagai pemikiran penutup nih, buat direnungkan, kalau kuncinya bukan cuma mikir positif atau kerja banting tulang, terus pola pikir yang gimana dong berdasarkan prinsip pertukaran energi yang tadi kita bahas, yang menurut Anda benar-benar bisa memupuk kelimpahan sejati itu? Coba direnungkan ya.